Aura Saskia dan rekan saya Baik, Aura Sadira yang akan memandu jalannya podcast pada pagi hari ini. Baik, sebelum masuk pada materi, kami akan memperkenalkan dua narasumber kami yang telah menyempatkan waktunya. Di sebelah kiri saya ada Kak Baik Niki Ayunintia dan Kak Saskia Aura Dista. Hai. Baiklah, terima kasih kepada Kak Adis dan Kak Niki yang telah memperkenalkan diri kepada kita semua. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita bahas di pagi hari ini, tentang pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam Islam bukan dalam hal yang menyangkut dasar atau fundamental ajaran Islam, yang mana pembaharuan Islam bukanlah untuk mengubah, memodifikasi ataupun merevisi nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta semangat zaman. Terkait dengan penjelasan itu dapat dipahami bahwa pembaruan merupakan aktualisasi ajaran agama Islam dalam perkembangan sosial. Ngomong-ngomong soal tokoh nih teman-teman, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tokoh Islam yaitu Muhammad Abduh. Oke pemirsa di rumah, pasti kan udah kepo banget nih sama pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu Muhammad Abduh. Jadi pertama-tama saya akan bertanya nih sama Kak Niki, siapa sih Muhammad Abduh itu? Oke, makasih Tifa. Jadi teman-teman aku bakal ngejelasin ya. Jadi Muhammad Abduh itu adalah seorang pembaharu Islam di Mesir nih. Kemudian dia berprofesi sebagai jurnalis, pengajar, dan juga mufti di Mesir pada periode 1899 sampai 1905. Kemudian dia dikenal sebagai sosok pemikiran cerdas dari tokoh SD, dan ia pun menjadi salah satu penggagas gerakan modernisme Islam di Mesir ya. Gitu Tifa. Oke Kak Niki, makasih ya udah menjawab pertanyaan Tifa tadi. Tapi Aura masih pengen dengar lebih banyak nih tentang tokoh Muhammad Abduh. Mungkin Kak Disa bisa menjelaskan peristiwa penting yang pernah dilalui oleh Muhammad Abduh ya. Oke Aura, aku jawab ya. Jadi Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di sebuah perkampungan di Mahalah Nash, Subhaid, Provinsi Buhaira, Mesir. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Hairullah, mempunyai silsilah keturunan Turki, sedangkan ibunya memiliki silsilah keturunan Umar bin Khattab. Muhammad Abduh merupakan murid Afghani yang setia. Belum berumur 10 tahun, beliau sudah bisa membaca dan menulis di rumah orang tuanya. Setelah terampil membaca dan menulis, ayah beliau memutuskan untuk mengirimkan Muhammad Abduh ke seorang hafiz untuk menghafal Al-Quran. Dalam 2 tahun, ketika berumur 12, beliau sudah berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran. Di tahun 1865, ia menikah dengan seorang perempuan pada usia 16 tahun. 1 tahun setelahnya, beliau pergi ke Al-Azhar untuk belajar. Dari Al-Azhar, beliau mulai mengajar di bidang logika, ilmu kalam, moral, serta etika. Di samping mengajar di Al-Azhar, Muhammad Abduh juga mengajar di Dar al-Ulum. Di tahun 1865, beliau menikah ketika berusia 16 tahun. 1 tahun setelahnya, Muhammad Abduh pergi ke Al-Azhar. Setelah menyelesaikan kuliah di Al-Azhar, beliau mulai mengajar di bidang logika, ilmu kalam, dan moral serta etika. Di samping mengajar di Al-Azhar, beliau juga mengajar di sebuah akademi yang memberikan pendidikan modern kepada guru-guru yang akan mengajar di Al-Azhar nantinya, yang bernama Dar Ulum. Kemudian pada tahun 1894, beliau menjadi anggota Dewan Administrasi di Al-Azhar. Pada tahun 1899, ia kembali dikeluarkan dari dunia pendidikan dan diangkat menjadi mufti di Mesir. Jabatan ini dipegangnya hingga saat meninggalnya pada tanggal 11 Juli 1905 di Kairo, Mesir. Wih, makasih Kak Adis untuk penjelasannya tentang Muhammad Abduh. Jadi seperti yang kita tahu juga tadi, kita sudah membahas tentang pembaharuan dalam Islam. Mungkin Kak Niki bisa menjelaskan pembaharuan dalam Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abduh? Oke, makasih Tifa dan juga Aura. Saya bakal ngejelasin pembaharuan yang telah dilakukan Muhammad
pertama yang akan saya jelasin ini adalah pembaharuan Abduh di masalah ijtihad. Oke, dari Ibnu Fatimiyah itu menyatakan bahwa ajaran Islam itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama muamalah dan juga yang kedua adalah ibadah. Dan diambil dari itu yang ditonjolkan bersama Muhammad Abduh karena beliau melihat bahwa ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat itu merupakan dasar-dasar dan prinsip umum tapi tidak terperinci dan sedikit jumlahnya. Sedangkan dari Al-Quran dan juga hadis itu bersifat tegas dan juga terperinci. Makanya dia mengambil tentang masalah ijtihad. Dan yang kedua adalah tentang pembaruan dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Jadi seperti dikutip dari Fazlur Rahmani, Tifa dan juga Aura bahwa Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern itu banyak terbentuk berdasarkan hukum alam atau sunatullah yang merupakan tidak bertentangan dengan Islam. Maka sunatullah itu adalah ciptaan Allah kan ya. Jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi pembaruan kedua adalah pembaruan Abduh dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Jadi seperti yang dikutip dari Fazlur Rahman bahwa ilmu pengetahuan modern itu banyak berdasarkan hukum alam, sunatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Sunatullah itu kan adalah ciptaan Allah ya, dan juga wahyunya berasal dari Allah. Nah, jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan juga Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan modern mesti sesuai dengan Islam. Sebagaimana zaman keemasan Islam yang melingkupi atau melindungi ilmu pengetahuan dengan penuh semangat. Abdul juga menyuarakan bahwa penggalian sains dan juga pemahaman semangat ilmiah barat. Dan pembaharuan yang ketiga yaitu pembaharuan Abdul dalam bidang keluarga dan juga wanita. Menurut Abdul nih, blok-blok bangunan yang terpenting dari masyarakat itu adalah individu dan juga umat itu terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka masyarakat itu kan bakal ambruk nih kalau unit-unitnya ngasih pengaruh buruk. Jadi sesungguhnya Muhammad Abduh ini pernah berkata bahwa umat terdiri dari rumah-rumah atau unit-unit keluarga. Jika unit-unit keluarga baik, maka umat pun akan baik nih guys. Jadi siapa yang tidak memiliki keluarga, maka ia pun tidak memiliki umat. Seperti itu. Rupanya pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh ini tidak hanya berfokus pada satu bidang ya teman-teman. Kira-kira apa sih dasar dari pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan apa saja sih karya yang pernah ditulis? Mungkin akan dijawab oleh Hadista. Oke Aura, jadi Muhammad Abduh lahir di keluarga berpoligami. Itu membuat Abduh muda merasakan susahnya hidup di keluarga yang berpoligami, sehingga menjadikannya pribadi yang memiliki sifat kritis dan keinginan untuk merubah situasi yang ada yang dirasakan. Kemudian setelah mengenyam pendidikan di Masjid Syekh Ahmad selama 2 tahun di Tanta, beliau merasa bahwa metode yang diajarkan di sana tidak tepat karena siswa lebih fokus untuk menghafal daripada mempelajari mengapa harus dihafal gitu. Kayak berikut adalah beberapa buku karya Muhammad Abduh. Salah satunya ada Risalah At-Tauhid, kemudian ada Al-Islam wan Nasraniyah Ma'alim atau Madaniyah yang membahas tentang Islam dan Nasrani serta ilmu-ilmu peradaban. Kemudian ada Durus min Al-Quran, yaitu tentang berbagai pelajaran serta Al-Quran. Ada Tafsir Al-Manar juga yang kemudian belum selesai tapi dilanjutkan oleh muridnya yaitu Rashid Ridho. Wah, oke Kak Gisa, terima kasih atas penjelasannya. Bicara tentang pembaharuan nih, pembaharuan itu pasti memiliki ciri khas tersendiri kan ya. Muhammad Abduh ini apa aja sih ciri-cirinya Kak Niki? Oke, Tifa dan Aura, makasih ya atas pertanyaannya. Jadi Muhammad Abduh itu adalah tokoh yang mengkampanyekan kerukunan Islam yang ditunjukkan kepada nalar dan bukan berpaku kepada dogmatisme keagamaan semata, dan juga tidak mengesampingkan nalar gitu. Jadi kampanyenya perubahan itu dilihat dari bagaimana Muhammad Abduh ini ingin melakukan
penyesuaian prinsip-prinsip dasar yang tak berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis. Terus gerakan yang berani ini jadi ciri khas dari Muhammad Abduh tersendiri, karena dalam setiap pidato dan tulisannya banyak kritik yang didapat. Tapi meskipun beliau dapat kritik, nggak banyak sedikit kok pembaruan tokoh pembaru yang lain ngasih pandangan positif ke dia, ngasih dia tanggapan positif, sehingga sesuatu yang menarik untuk kita kaji bersama itu bagaimana sepak terjang dari Muhammad Abduh ini dan perannya sebagai tokoh pengembang dan pembaharu landasan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks relevansinya pada manajemen pendidikan Islam di orang kontemporer sekarang ini. Seperti itu. Wah, keren banget ya penyampaian materi dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas banyak nih pemirsa, mulai dari biografi, peristiwa penting, modal pembaharuan, sampai ciri khasnya kalau kita kupas tuntas bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin yang terakhir dan akan dijawab oleh kedua narasumber, Gibran Mufti Ali pada salah satu karya terkenalnya, Modern in Islam, menyebutkan 4 agenda pembaruan Muhammad Abduh. Agenda itu adalah pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan amalan yang tidak benar. Apa saja sih itu? Oke, jadi pertanyaan bagus banget ya, dan akan dijawab oleh saya dan juga Dista ya, insya Allah. Jadi agenda itu adalah pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan juga amalan yang tidak benar. Di antaranya adalah yang pertama purifikasi, yaitu pemurnian Islam yang mendapatkan tekanan serius dari Muhammad Abduh sendiri. Dan juga ini berkaitan dengan munculnya bid'ah dan hurafah yang masuk ke dalam kehidupan beragama muslim. Dalam pandangan Muhammad Abduh, seorang muslim itu diwajibkan menghindarkan diri dari perilaku yang syirik. Yang kedua, yaitu adalah reformasi. Dan usaha reformasi dari Muhammad Abduh itu adalah memperjuangkan mata kuliah filsafat agar diajarkan di Al-Azhar. Dengan belajar filsafat, semangat intelektualisme Islam yang padam diharapkan dapat dihidupkan kembali nih. Dan yang selanjutnya, yang ketiga mungkin bakal dijelaskan oleh Dista ya. Dista? Ya. Nah, untuk yang ketiga merupakan pembelaan Islam. Melalui risalah at-tauhidnya, beliau tetap mempertahankan potret diri Islam, yang dimana beliau berusaha mempertahankan potret Islam dengan menegaskan bahwa jika pikiran dimanfaatkan sebagaimana dengan semestinya, maka otomatis akan mencapai keselarasan dengan kebenaran ilahi yang dipelajari melalui agama. Nah, yang keempat merupakan reformulasi, yaitu membuka kembali pintu ijtihad. Menurut beliau, kemunduran kaum muslim disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Muhammad Abduh dengan reformulasinya menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Manusia tercipta dalam keadaan tidak terkekang. Oke teman-teman, sebagai remaja muslim, kita harus kritis terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mengarahkan kita kepada hal yang positif. Sudah sebaiknya kita menjadi remaja yang sadar dan terbuka terhadap kisah-kisah dari pahlawan muslim lainnya. Pahlawan muslim itu tidak hanya dalam berperang, tapi juga dalam hal kepenulisan ataupun penyampaian ideologi yang dimiliki untuk mengarahkan umat Islam ke arah yang terbaik. Ya Tifa, jadi dengan mendengarkan podcast ini dan belajar lebih dalam, Anda merupakan salah satu generasi muda yang dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan etika-etika baik kepada semua orang loh. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kami yang telah hadir pada pagi hari ini, udah menyempatkan waktunya. Makasih banyak dan maaf kalau kita mengambil waktunya dengan sangat banyak gitu. Makasih banyak, terus terima kasih juga buat ilmu-ilmu yang telah disampaikan, itu Masya Allah banget sih, bagus banget. Pemirsa, sepertinya waktu itu udah habis nih, maka saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar podcast kami. Dan saya juga berterima kasih kepada panitia acara dan juga kameramen, yaitu Muhammad Firdaus dan juga Fauzan, yang telah mengabadikan momen kita pada pagi hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ilmunya sangat luar biasa. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, hati-hati di jalan. Baik pemirsa di rumah, terima kasih telah mendengarkan podcast kami pada pagi hari ini. Saya Tifa Awaleta Sazkia dan rekan saya Baik, Kalista Aura Sadira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.